dan minta supaya Indonesia memerdekakan Papua. Itu kan tidak mungkin. Indonesia tidak punya kompetensi. Indonesia tidak punya dasar untuk bisa memerdekakan Papua. Termasuk orang Papua sendiri tidak bisa memerdekakan dirinya. Kenapa? Karena ada pihak-pihak lain yang lebih berkompeten dibandingkan Indonesia dan Papua sendiri, yaitu Belanda dan Amerika, dan kaki tangannya CIA yang punya kompetensi besar. Nah, Papua, orang-orang Papua kebanyakan hanya terkonsentrasi menyerang habis Indonesia. Indonesia dikutukin habis oleh orang Papua. Padahal yang membuat orang Papua menderita itu juga bukan cuma Indonesia, walaupun ada Indonesia di situ, tapi Belanda dan Amerika. Dan konon kabarnya Belanda itu mendapat royalti dari Amerika terhadap Freeport. Nah, ini baru terbuka kan? Nah, kaitannya dengan ini sekarang, Pak, perkembangan terbaru proses negosiasi kita untuk pembebasan Sandra kan, kabar baiknya bahwa OPM sudah membentuk tim khusus untuk negosiator, tim negosiator untuk pembebasan Sandra berkat Prime Mesta yang sudah menyerukan di publik, dan Indonesia juga sudah memperbaharui tim negosiatornya. Tinggal mekanismenya bagaimana dan negara mana yang akan dipakai. Nah, Ketua OPM nanti tinggal bicarakan ini, apa yang telah dibicarakan di belakang layar oleh teman-teman pimpinan OPM, para penasihat OPM dan semuanya, dan termasuk, Pak, ini soal R2504 yang kita dapat bocoran baru bahwa Belanda harus diseret bersama dengan Amerika untuk menandatangani pembatalan R2504. Silakan, Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Bishop Joshua Bangsa Papua, pemilik Honai Bangsa Papua, Paradoks Papua, dan kami bersyukur kepada Tuhan yang kesekian kali bisa memanfaatkan media yang jujur dan adil dan transparan dan terus menyuarakan kebenaran di atas tanah Papua dan juga dalam konteks pemerintah Indonesia. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan, masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Pak Bishop, tentu kami menyampaikan apresiasi yang cukup mendalam kepada rakyat bangsa Papua, khususnya kepada semua gerakan pro-demokrasi Indonesia yang kami melihat di mana di Jakarta yang saat ini juga dalam keadaan tertekan, represif politik, militer, dan di mana pro-demokrasi Indonesia sedang berdemo untuk meminta pemerintah Joko Widodo dan pemerintah Indonesia harus berpijak kepada rakyat, dan juga di sana tidak terlepas lagi ada mahasiswa-mahasiswa Papua yang bergabung, yang mengerti tentang demokrasi. Dan juga kepada mahasiswa Papua serta mahasiswa Papua yang ada di Papua yang terhimpun dalam Komite Nasional Papua Barat telah melakukan aksi serentak untuk bagaimana menyampaikan itikat politik kepada pemerintah Amerika, Indonesia, dan Belanda yang dimana pernah melakukan New York Agreement pada 15 Agustus 62, dan kami melihat bahwa defensif militer sungguh luar biasa bagaimana mereka mencoba melawan hak demokratik Komite Nasional Papua Barat KNPB dengan defensif polisi yang dimana beberapa ada sekitar 11 anggota KNPB yang dipukul sampai darah-darah dan diperlakukan tidak manusiawi. Padahal mereka menyampaikan hak demokratik. Kalau Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia negara demokrasi, itu welcome. Dengan cara apapun, freedom of expression must be respected by government of Indonesia. Jadi
hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu merupakan undang-undang yang sudah dijamin oleh pemerintah Indonesia sendiri dan juga undang-undang yang sudah terjamin dalam universal hak asasi manusia. Itu yang dimana kami melihat pemerintah fail, pemerintah gagal melihat masalah Papua dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi Bapak Bishop itu sedikit pengantar kami dan kami kembali ke konteks yang tadi Bapak Bishop sempat menyampaikan soal HR 25 HR 2504 HR 2504 yang sudah disingkungkan. Halo, sorry Pak, sudah dengar suara saya? Sangat. Oke. Iya, maksudnya tadi itu yang ini Pak, yang saya tampilkan ini R2504 ini, resolusi 2504 PBB soal pengesahan terintegrasinya Papua di dalam Indonesia yang selama ini kita sudah bicarakan Pak Jeffrey. Nah, ini kan minta lagi diperjuangkan untuk digugurkan atau dibatalkan pemberlakuannya oleh berbagai pihak perjuangan Papua kan. Nah, padahal ini hanya bisa digugurkan kalau Amerika setuju, Belanda setuju. Karena yang menandatangani ini Belanda dan Indonesia di bawah sponsor Amerika. Nah, itu soal resolusi 2504 ini. Jadi maksud kita di sini kan banyak sekali sekarang ini hampir semua paradoks menyalahkan Indonesia saja, tunggal Indonesia bersalah, Indonesia berdosa, Indonesia terkutuk, Indonesia segala macam lah. Ya, padahal di belakang layar ini ada negara-negara yang punya kompetensi besar. Indonesia bahkan tidak bisa buat apa-apa, Pak. Papua dan Indonesia tidak bisa memerdekakan Papua. Yang bisa melakukan itu adalah kalau Belanda terlibat tanda tangannya, Amerika mau terlibat dan semuanya, nah baru PBB menggugurkan otomatis itu, Pak. Bagaimana menurut Anda, Pak Jeff? Sangat tepat, Pak Bishop. Itu yang kami ambil dia dari background untuk menjelaskan bahwa resolusi 2504 itu merupakan resolusi yang lahir berdasarkan konspirasi internasional. Jadi resolusi yang lahir berdasarkan konspirasi internasional artinya bahwa itu bukan resolusi yang lahir karena kehendak Indonesia, tapi juga bukan resolusi yang lahir karena kehendak rakyat Papua, tetapi ini resolusi yang lahir atas kehendak semua negara-negara yang punya kepentingan di Papua Barat. Itu tepat, Pak. Sebentar, Pak. Ini tepat sekali. Jadi Anda mesti dengar ya, saudara-saudara, seperti perkataan Ketua OPM, bahwa resolusi 2504 itu lahir bukan kehendak Indonesia, tapi itu kehendak negara berkepentingan yang ingin menggarap emas Papua, yaitu Amerika. Indonesia sebenarnya bahkan dulu nggak tahu kalau di Papua itu ada emas. Yang tahu itu Belanda dan Amerika. Dan kemudian mereka membujuk Indonesia untuk menjadi alat mereka, jadi security, jadi kontraktor untuk mengurusi Papua, untuk mengelola Papua. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, maksud saya, tolong jangan terlalu keras dengan Indonesia. Karena Indonesia juga berperan penting membangun Papua kok, orang-orang Papua. Walaupun memang ada hal-hal yang salah, yang kami juga terus protes soal perlakuan represif. Ya, perlakuan represif dari TNI Polri. Nah, apa yang dikatakan Ketua OPM ini sangat objektif, sangat smart, sangat wise ya, bahwa kita mesti lihat dengan kacamata yang proporsional. Lanjut Pak Ketua OPM. Ya, jadi itu sebuah komplikasi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang lahir karena konspirasi negara-negara yang punya kepentingan di Papua. Jadi itu yang lebih implisit lagi yang perlu kami sampaikan supaya jangan salah diambil atau salah dimengerti oleh rakyat Papua dan juga kepada pemerintah Indonesia serta masyarakat internasional bahwa resolusi 2504 itu tidak mungkin hadir, tidak mungkin lahir dan tidak mungkin ada tanpa penentuan pendapat rakyat yang disebut dengan PPRA 69 atau dalam bahasa Inggris Heads of Rejoice. Jadi itu resolusi itu tidak mungkin lahir kalau tanpa ada
free choice atau apa dalam konteks plebiscit atau juga dengan disebut dengan PPRA 69. Dan juga free choice atau plebiscit PPRA 69 itu tidak mungkin lahir tanpa ada agreement yang disebut dengan New York Agreement. Jadi itu asumsinya. Itu asumsi logis, asumsi politik yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat bangsa Papua, pemerintah Indonesia, dan seluruh masyarakat internasional. Bahwa seandainya kalau tidak ada New York Agreement, yang dimana dalam New York Agreement itu ditandatangani sepihak oleh pemerintah atas inisiatif Amerika karena kepentingan Freeport di Papua, yang dimana diboncengi lagi dengan kepentingan Indonesia karena Indonesia saat itu memiliki tekanan politik, dan negara Indonesia yang sedang baru lahir dari Republik Indonesia sementara mau menjadi republik, dan di mana Indonesia betul-betul juga membutuhkan banyak uang untuk membangun Indonesia. Oleh sebab itu Soekarno harus melakukan sebuah pendekatan ekonomi finansial dengan Amerika dan harus menggadekan nasib bangsa Papua. Dan itu sejarahnya sangat jelas. Pemerintah Belanda dengan keinginan untuk mencoba memfasilitasi rakyat Papua untuk melahirkan sebuah negara yang dimana rakyat Papua saat itu sudah siap. Pada 1 Desember 61 yang dipimpin oleh Komite Nasional Papua Barat, kemudian ditambah di backup oleh anggota Dewan New Guinea yang ada pada struktur pemerintahan Belanda di Nederland New Guinea dalam konteks provinsi yang disebut New Guinea Raad, itu di mana Belanda mencoba mempersiapkan, memfasilitasi rakyat Papua untuk mewujudkan resolusi 1514 untuk melahirkan negara Papua Barat, dan itu sudah diproklamirkan pada 1 Desember 61, tetapi kepentingan ekonomi Amerika dan juga Indonesia yang baru lahir yang membutuhkan sebuah backupan stabilitas ekonomi yang harus meningkat, mendongkrak stabilitas politik, pembangunan di Indonesia dalam pembangunan Repelita, Orde Lama dan segala macam itu dan juga ada banyak politik pengaruh-pengaruh internasional yang dimana kami melihat Indonesia pernah menuju kepada satu degradasi ekonomi dan politik yang luar biasa dari antara kepemimpinan Soekarno sampai dengan kepemimpinan Soeharto. Terjadi kudeta politik dan militer dalam G30 SPKI dan yang lain-lain. Jadi kondisi itu melahirkan, menciptakan bangsa Papua harus disalibkan. Rakyat bangsa Papua yang memiliki kekayaan alam dan juga kondisi rakyat Papua yang dimana memulai adaptasi kepada dunia internasional untuk membangun negaranya dan sudah melahirkan sebuah embrio bangsa dengan manifesto bangsa pada 1 Desember 61 waktu itu harus dikorbankan karena kepentingan internasional. Itu yang kami sebut dengan sebuah konspirasi internasional. Jadi kalau tanpa New York Agreement itu tidak mungkin ada PPRA 69. Kalau tanpa PPRA 69 itu tidak mungkin ada resolusi 2504 yang dimana Indonesia mengambil kendali alasan politis menyatakan bahwa sudah ada resolusi itu maka kami sah di Papua Barat. Kemudian rakyat Papua terus masih menyatakan bahwa resolusi 2504 itu tidak sah. Tetapi dalam formasi internasional di PBB itu sudah sangat jelas bahwa resolusi 2504 itu hanya di take note Bapak Bishop. Belum pernah resolusi itu ada resolusi yang ditandatangani itu hanya di take note, betul. Artinya ada permasalahan dan harus diketahui. Silakan. Jadi sebentar, Pak Jeff, sebentar. Iya betul itu Pak. Itu sebabnya sebenarnya R2504 dalam perspektif internasional itu hanya masih bersifat sementara gitu loh. Karena itu peralihan yang dipercayakan UNTEA, ya toh. Tapi sebenarnya itu bisa dibatalkan, bisa digugurkan. Ya, tetapi yang bisa menggugurkan dan membatalkan itu bukan Indonesia sendiri. Ya, dan Papua juga tidak bisa dalam hal ini. Ya, adalah Belanda dan Amerika.
Bertiga ini sebenarnya yang harus melakukan itu. Nah sekarang bagaimana trik, bagaimana siasat strategi politik OPM dan teman-teman faksi perjuangan yang lainnya untuk mendesak Belanda dan Amerika menandatangani itu. Bagaimana Pak Jeff? Lanjut. Oleh sebab itu rakyat Papua dan juga kepada masyarakat kawan-kawan sebangsa di Melanesian ketika mereka bertanya kepada kami bahwa perjuangan kalian sangat lama sekali. Ini sudah menuju ke 62 tahun. Jadi kami biasa sampaikan bahwa Indonesia menjajah kami secara fisik dan mengontrol kami secara militer. Tetapi sebelum ada Indonesia atau di belakang Indonesia itu ada Amerika, ada Belanda yang dimana pernah terjadi konspirasi politik, konspirasi ekonomi yang menghancurkan nasib bangsa Papua. Dan solusinya adalah ini masalah yang terjadi di New York. New York itu antara pemerintah Amerika, Belanda, dan Indonesia juga diperalat. Oleh sebab itu sudah beberapa kali kami selalu menyampaikan statement-statement kami bahwa sampai kapan Indonesia mau terus diperalat untuk melakukan banyak dosa dengan membunuh orang Papua, mengontrol bangsa Papua dengan secara militer dan juga dalam administrasi pemerintahan. Jadi ini mesti ada sebuah solusi yang dilahirkan secara terbuka dan transparan oleh pemerintah Indonesia, kemudian pemerintah Nederland, Belanda, dan juga Amerika melakukan sebuah rekonsiliasi internasional untuk memanfaatkan mekanisme-mekanisme internasional untuk melakukan sebuah perundingan internasional bersama rakyat bangsa Papua sebagai pemilik, pewaris tanah, hutan, laut, kekayaan, dan segala bumi semesta di atas tanah Papua. Jadi dengan penuh kesadaran kalau pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menyatakan stop terhadap penjajahan secara ekonomi, karena buktinya Bapak Bishop sudah sangat jelas bahwa Freeport itu kan bukan hanya Indonesia saja yang kontrol. Sekarang ini kan PT Inalum mulai dari 2021, Inalum menyatakan bahwa dia kontrol 51%. Tetapi angka nominal daripada 51% itu apa? Kan tidak jelas. Karena ya, tidak jelas. Itu di atas kertas, Pak. Itu hanya di atas kertas. Tapi sesungguhnya 90% masih dikuasai oleh Amerika dan 24 kroni-kroni Amerika. There is reality. Itu sangat-sangat real. Jadi ini yang terjadi. Pertanyaan besar saat ini, apakah Indonesia mau terus diperalat oleh Amerika untuk melakukan banyak dosa di atas tanah Papua, atau mau menjadi pesuruh Amerika atau satpam Amerika atau security Amerika untuk terus menjajah rakyat bangsa Papua? Ini pertanyaan besar bagi Indonesia untuk harus merenungkan yang kesekian, di mana kemerdekaan Indonesia akan dirayakan 2 hari atau 1 hari pada besok hari, ya, 17 Agustus. Jadi apakah Indonesia mau terus dijajah, kemudian Indonesia mau menjadi alat kapitalis untuk menjajah bangsa Papua, ataukah Indonesia akan berpikir baik? Karena Indonesia harus melihat bahwa geopolitik global ini sudah mulai berubah. Saudara-saudara kami mulai di blok barat, blok timur, saya tidak bisa bicara sebut nama-nama negara, tapi mulai ada perang terjadi di Afrika dan Karibian. Mulai ada perang terjadi di luar. Ini kan sudah mulai terjadi perubahan geopolitik global untuk di mana mereka mencoba mengklaim semua kekayaan ekonomi dari negara-negara luar, dan juga mereka mulai melakukan kongsi dari beberapa negara-negara yang kuat. Dan kami melihat posisi Indonesia akan sangat dilema dalam beberapa waktu ke depan kalau Indonesia masih mau terus mendengarkan Amerika dan menjajah bangsa Papua. Karena ini apapun konsekuensi ekonomi dan politik akan terjadi, akan tercipta dalam waktu dekat. Ini sangat jelas. Jadi ini pertanyaan besar bagi Indonesia yang saat besok akan merayakan hari kemerdekaan yang tidak tahu ke 70 berapa. Ini harus 78, Pak. Ke 78. Kalau ke 78 itu Pak Bishop, kita coba dengan umur manusia tuh sama seperti Pak Datuk Maringgi. Dulu saya pernah nonton film Indonesia. Yang Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Jadi
Tidak mungkin seorang yang sangat tua itu masih mau diperlakukan seperti anak kecil untuk mencintai perempuan putih, perempuan hitam yang disebut nona manis Black Sweet West Papua. Jadi itu harus tahu kapan saja West Papua akan nona cantik yang hitam, yang manis ini akan menyampaikan kepada Indonesia goodbye Indonesia. Jadi Indonesia mau disampaikan goodbye secara terhormat, secara tidak terhormat. Ini menjadi PR Indonesia dalam ke-78 tahun akan merayakan hari kemerdekaannya. Yang sekarang kami mau menggarisbawahi, rakyat Papua semua harus tahu bahwa bukan hanya Indonesia saja yang menjajah kami. Belanda juga punya kesalahan di atas tanah Papua. Belanda setelah melakukan resolusi, memberikan kami resolusi 1514, setelah kami sudah bentuk Nigunerat, Belanda tidak bertanggung jawab apapun konsekuensinya. Belanda tidak pasang badan secara ekonomi, sosial, politik, dan militer. Kalau Indonesia mau masuk, Belanda tidak berani lawan dengan Indonesia saat itu. Kemudian, Amerika juga sembunyi-sembunyi di belakang, mendesain semua strategi untuk mencuri semua kekayaan ekonomi, dan saat ini Amerika dah pakai atas nama demokrasi, hak asasi manusia, dan segala macam. Tetapi rakyat Papua harus berpikir secara tritically, berpikir secara komprehensif bahwa bangsa ini sedang dijajah oleh Indonesia diperalat. Secara fisik ada menjajah bangsa Papua, tetapi di belakang Indonesia ada Amerika, ada Belanda, dan juga ada PBB yang saat ini belum difungsikan semua pasal-pasalnya untuk mendukung hak dan hak aspirasi rakyat Papua.